Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Insya Allah semuanya sehat ya. Dan meskipun kita belum bisa masuk sekolah, tapi saya harapkan semangat tetap ada. Kita belajar dari rumah dengan mencermati video ini. Saya harapkan nanti kalian bisa mengetahui, bisa kalian mengerti tentang peluang. Yuk kita lihat sekarang ya. Ya, kita akan mempelajari tentang bab peluang. Ya. Materi-materi pada bab peluang yaitu cakupan materinya antara lain peluang empirik, ruang sampel, peluang teoretik, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Sekarang kita lihat pada peluang empirik. Ya. Peluang empirik bisa juga kita sebut dengan frekuensi relatif, yaitu peluang yang menggunakan percobaan. Jadi ini dari percobaan. Maka dapat ditulis peluang empirik sama dengan frekuensi relatif, yaitu dengan rumus frekuensi relatif daripada A sama dengan banyak kejadian A dibagi banyak percobaan, yaitu FRA sama dengan frekuensi relatif kejadian A. Sekarang kita lihat pada contoh. Nah, dalam peluang nanti yang sering kita gunakan yaitu kalau pada koin. Ya, bentar. Ya. Kalau pada koin, ya, pada koin, ya misalnya kalian mempunyai koin uang 100, di sini 100, ada yang 500, ada yang 200. Nah, kalau kita melempar muncul angka 100, 200, atau 500, ini nanti merupakan sisi angka. Jadi pada pelemparan satu koin atau satu uang logam. Tetapi kalau kita lempar muncul mungkin ada bunga melati, ada burung garuda, pokoknya ada gambar-gambar, maka kita sebut ini adalah sisi gambar. Sehingga nanti pada satu pelemparan satu uang logam itu kemungkinan-kemungkinan yang muncul yaitu angka dan gambar. Ya. Contoh yang pertama, nih. Sebuah uang logam dilempar 30 kali. Begitu dilempar, dihitung A-nya sebanyak 10 kali. Maka tentukan peluang empirik muncul sisi angka. Ini yang pertama. Ya. Peluang empirik muncul sisi angka, maka ditulis 10/30, disederhanakan 1/3. Berapa peluang empirik daripada sisi gambar? Ya, yaitu 30 dikurangi 10. Nih. Gambarnya ada 20 kali. Nah, maka peluang empirik muncul sisi gambar sama dengan 20/30 atau 2/3. Ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya. Kita lihat pada contoh langsung ya. Contoh, tentukan ruang sampel dari nih. Yang pertama adalah pelemparan sebuah uang logam atau koin. Ya. Di awal tadi kita sudah jelaskan pada pelemparan uang logam yang ada yaitu angka dan gambar. Maka kita masukkan dalam himpunan S adalah ruang sampel, simbol dari ruang sampel ini S. Sama dengan angka, gambar. Nah, berapa banyak anggota S? NS sama dengan 2, banyak anggota S. Nah, sekarang titik sampel. Titik sampel yaitu anggota-anggota dari ruang sampel.
Kalau pada pelemparan satu uang logam, maka titik sampelnya yaitu angka dan gambar. Yang kedua, pelemparan sebuah dadu. Di situ ada tertulis mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yaitu NS sama dengan 6. Ya. Sekarang contoh yang ketiga, pelemparan 2 uang logam. Nah, kalau kita melempar 2 uang logam, ya, kemungkinan yang muncul, mungkin uang pertama muncul angka, yang kedua juga muncul angka ini. Atau yang pertama muncul angka, yang kedua bisa gambar ini. Kemungkinan yang ketiga, yang pertama bisa gambar, yang kedua bisa angka. Ya, atau kedua-duanya muncul gambar. Sehingga NS-nya sama dengan 4. Nah, untuk mencari ruang sampel dari bisa kita gunakan namanya pohon. Ini ya. Iya. Kalau satu mata uang muncul angka ini dan gambar. Ini satu mata uang. Nah, sekarang di sini 2 uang logam, berarti ini kita cabangkan lagi. Ya. Ini kita cabangkan, ini yang gambar juga kita cabangkan lagi. Maka di sini juga ada angka, ada gambar. Ini juga A, angka, dan ini juga gambar. Nah, sekarang baru kita tulis. Untuk ruang sampelnya ini angka. Ini kita tulis A. Kemudian angka, gambar. A, G. Gambar, angka. Ini G, A. Gambar. G. Sehingga ada 4. Ya, titik sampelnya ada 4 atau banyak anggota ruang sampel sama dengan 4. NS-nya 4. Nah, sekarang yang keempat, pelemparan 2 dadu. Kita lihat sekarang pelemparan 2 dadu. Iya. Nah, kita buat tabel ya, pelemparan 2 dadu ini kita tahu bahwa mata dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis dadu yang pertama ini, dadu yang kedua di sini, boleh dibolak-balik ya. Kemudian kita buat tabel, kalau ini pelemparan mata dadu. Kalau seandainya dibuat seperti pohon seperti ini bagaimana? Boleh ya, tapi lebih mudahnya kita buat tabel. Yang pertama ini dadu 1, mata dadu 1 dengan mata dadu 1. Ini yang pertama 1 dengan 1. Kita tulis 1,1. Kemudian 1 dan 2 kita tulis 1,2. Terus yang di sini ini 1, ini 3, 1,3. Ini 1,4. Kemudian ini 1,5. Ini juga 1,6. Nah, sekarang baris yang kedua, ini 2, sini kolomnya 1, berarti 2,1. Dan seterusnya, nanti baris yang terakhir 6,1, 6,2, sampai di sini yaitu 6,6. Nih, ya. Sehingga berapa NS-nya? NS-nya yaitu 36. 6 kali 6. Nah, sekarang kita lihat untuk yang contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu pengundian 1 koin dan 1 dadu. Lihat buat tabel ya. 1 koin berarti angka gambar. 1 dadu ini
mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita isi di tabel ini. Angka muncul, jadi koinnya muncul angka, dadunya muncul mata 1, sehingga A,1, A,2, A,3, ini A,4, A,5, A,6. Yang kedua gambar, mungkin angkanya, koinnya muncul gambar, dadunya mata 1, sehingga G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Lah berapa NS-nya? NS sama dengan 12. Nah, peluang teoretik. Peluang teoretik langsung kita dengan rumus ya. Apa rumusnya untuk peluang teoretik? Ini kalau dalam soal-soal, misalnya ada soal tentukan peluang dari inilah, itu teoretiknya tidak disebutkan. Berarti yang kita gunakan adalah peluang teoretik. Sehingga kita gunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Apa itu PA? PA adalah peluang kejadian A. NA banyak anggota kejadian A dan NS banyak anggota ruang sampel. Nih. Coba kita langsung lihat pada contoh. Sebuah dadu digelindingkan sekali. Tentukan peluang kejadian mata dadu 2 atau 4. Ini sebuah dadu. Maka S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik-titik sampelnya. Karena 1 dadu. Nah, NS-nya sama dengan 6. Nah, baru kita lihat mata dadu 2 atau 4. Berarti A, kejadian yang diminta yaitu 2,4. 2,4. Berapa NA-nya? NA-nya sama dengan 2. Nih. Sehingga peluang dari A, PA sama dengan NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 6. Jadi 2 per 6. Kita sederhanakan 1 per 3. Kita lihat coba contoh yang B. Tentukan peluang kejadian mata dadu ganjil. Jadi mata dadu ganjil itu kan 1, ini ganjil, 3 dan 5. NB-nya sama dengan 3. Sehingga peluang daripada B sama dengan 3 per 6 atau 1 per 2. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini ada 2 koin atau 2 uang logam yang dilempar sekali. Tentukan peluang kejadian muncul 2 angka. Yaitu AA, keduanya muncul angka AA, AG ini, kemudian GA, dan kedua-duanya gambar atau G. Berapa NS-nya? NS sama dengan 4. Ya, karena 2 uang logam atau 2 koin dilempar sekali. Ya, sekarang baru kita lihat yang poin A. Tentukan peluang kejadian muncul 2 angka. 2 angka berarti ini AA. Ini adalah 2 angka. Berarti NA-nya sama dengan 1. Peluang A sama dengan NA per NS. 1 per 4. Nih. Nah, sekarang yang B. Muncul 1 gambar. 1 gambar berarti AG. Gambarnya ada 1. GA.
A. Maka NB sama dengan 2. Sehingga peluang daripada B sama dengan 2/4. Oh, ini maaf ini ya. Ini kita sederhanakan bukan 1/4, tapi 1/2. Ya, bagi 2. Ini salah ini ya. Di sini 1/2. Iya. Materi selanjutnya yaitu peluang komplement dan kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang kejadian A yaitu kita tulis BA lebih besar dari sama dengan 0 dan BA kurang atau sama dengan 1. Jadi berkisar antara 0 dan 1. Iya. Nah, arti peluang kejadian A komplement yaitu peluang bukan kejadian A. Ini. Sehingga bisa ditulis PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Nah, langsung kita lihat pada contoh. Sebuah dadu digelindingkan sekali. Berapa peluang kejadian komplement mata dadu genap? Nah, kita lihat A komplement mata dadu genap berarti mata dadu ganjil, yaitu 1, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. PA komplement 3/6 ya. NS-nya 6, maka disederhanakan 1/2. Sekarang yang B, komplement mata dadu kelipatan 3. Berarti yang bukan kelipatan 3, yaitu 1, 2, 4, dan 5. Maka NB sama dengan 4. Sehingga peluang komplement B sama dengan 4/6 atau 2/3. Contoh yang kedua. Dalam sebuah kantong berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng putih. Kemudian diambil 1 kelereng ini dalam kantong itu. Tentukan peluang terambilnya kelereng selain merah. Berarti komplement merah. Selain merah itu biru dan putih. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8/10. 4/5. Kemudian yang B terambilnya biru komplement. Biru komplement berarti selain biru, yaitu merah dan putih. Merah 2 ditambah putih 5. Sehingga 7/10. Yang C terambil putih komplement artinya merah dan biru. 2 ditambah 3. 5/10. Kita sederhanakan 1/2. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan yaitu yang kita harapkan, banyaknya yang kita harapkan. Contohnya, sekarang kalau kita mempunyai 1 uang logam, kita lempar 10 kali, maka harapan kita angkanya muncul 5, gambar 5. Nah, itu yang kita namakan dengan frekuensi harapan. Kalau kita gunakan rumus frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikalikan banyak percobaan. Contohnya tadi ini, sebuah koin uang logam dilempar 50 kali. Jadi kalau kita melempar uang logam, maka ada angka dan gambar. Tentukan frekuensi harapan muncul angka. Pasti yang kita inginkan angka 25, gambar juga 25. Nah, kalau kita gunakan rumus, peluang daripada angka 1/2 kali 50 sama dengan 25. Nah, yang kedua, sebuah dadu digelindingkan 100 kali. Dadu ada 6 mata dadu. Nah, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil. Ganjil yaitu ada 1, ada 3, ada 5. Maka 3/6 kali 100 sama dengan 50. Demikian anak-anak, materi peluang sudah kita bahas semua. Dan yang saya harapkan setelah kalian mempelajari video ini,
ya, kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal peluang terutama yang ada di buku paket, kalian coba dikerjakan ya. Dan sekali lagi ibu berpesan ya, untuk situasi yang masih seperti ini, kalian belum bisa masuk sekolah, dan yang paling aman tetap diam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.